Berikut overview terhadap metabolisme asam amino. Ya, makanan yang berisi protein tentu saja di usus halus harus diserap dalam bentuk asam amino. Asam amino ada dua, asam amino esensial dan non-esensial. Esensial artinya tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga asam amino esensial didapatnya dari makanan. Ya, jadi kumpulan antara asam amino membentuk protein dan disimpan ke dalam di dalam jaringan, khususnya jaringan otot. Nah, asam amino juga bisa dirubah menjadi karbohidrat. Tapi ingat, ini rantai CHO-nya. Nah, rantai N-nya ini akan dilepas, ya, prosesnya kita sebut sebagai deaminasi, dan akan dibuang ke urin yang sebelumnya dirubah dulu menjadi urea. Selain itu, asam amino melalui proses transminasi dirubah menjadi asetil-CoA, dan tadi kita sudah pelajari bahwa ketika sudah masuk asetil-CoA bisa masuk ke dalam siklus Krebs yang pada akhirnya akan dirubah menjadi energi. Pada kondisi tertentu, asam amino dirubah menjadi badan-badan keton. Apa itu badan keton? Kita akan lihat nanti. Nah, yang terakhir, asam amino juga bisa dibentuk menjadi produk-produk nitrogen yang bukan protein. Ya, ini secara umum yang sudah saya jelaskan tadi. Sini kita mau melihat asam amino dengan karbohidrat dulu, glukos, ya, dan asam amino itu merupakan bentuk yang paling sederhana dari karbohidrat dan protein. Akan disimpan, akan masuk ke dalam sel hati, ya. Glukosa di dalam sel hati bisa disimpan menjadi glikogen atau dirubah menjadi asam amino. Nah, selain disimpan di hati, juga glukosa akan menghasilkan energi. Ya, ini hasil CO2 ini merupakan hasil samping dari pembentukan energi. Begitu juga dengan asam amino, disimpan dalam bentuk protein, atau asam amino akan dirubah menjadi urea dan akan dibuang ke dalam urin. Asam amino juga disimpan di otot dalam bentuk protein. Begitu juga dengan gula disimpan juga di otot dalam bentuk glikogen. Nah, ada eritrosit. Eritrosit ini sel darah merah, salah satu komponen tubuh yang sumber energinya hanya dari glukosa. Ya, jadi di dalam tubuh kita yang menjadikan sumber utama energinya glukosa hanya ada dua, eritrosit atau sel darah merah dan sel-sel otot. Eritrosit menggunakan glukosa untuk diproses menjadi ATP. Hasil sampingnya berupa laktat. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses metabolisme yang terjadi di eritrosit secara anaerob. Padahal dia membawa oksigen, ya, tapi proses itu secara anaerob. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Nah, untuk lipid, ya, lipid masuk ke dalam darah. Kita tahu bahwa lipid itu hidrofobik, tidak cukup mampu untuk bisa larut maksimal di dalam darah, sehingga harus dibentuk dulu menjadi kilomikron. Nah, kilomikron ini merupakan lipid-lipid yaitu gliserol, asam lemak yang ditambahkan banyak protein, atau kita sebut sebagai lipoprotein. Lipoprotein ini akan ditransfer ke seluruh tubuh, terutama masuknya kemana? Terutama masuknya ke jaringan adiposa. Ya, ketika kilomikron yang mengandung triacylglycerol
asam lemak akan disimpan ke dalam jaringan adiposa dalam bentuk triasilgliserol. Selain itu, trigliserida juga disimpan di dalam otot dan di dalam hati. Tapi pada kondisi tertentu seperti puasa ataupun kelaparan, trigliserida atau triasilgliserol akan mengalami lipolisis, di mana asam lemak dan gliserol akan pecah. Nah, asam lemak inilah sumber dari ATP. Kalau ada CO2 ini artinya proses respirasi seluler, glikolisis, siklus Krebs dan transfer elektron terjadi, yang hasil utamanya berupa ATP. Di dalam sel hati, glikogen bisa dirubah menjadi glukosa. Glukosa ini akan masuk ke dalam jalur glikolisis untuk membentuk pirufat, asetil-CoA, dan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, asetil-CoA di dalam mitokondria, menjadi sumber utama untuk pembentukan badan keton. Nah, selain itu, protein yang tersimpan di dalam sel-sel hati akan memecah menjadi asam amino, dan masing-masing asam amino tersebut bisa masuk ke dalam jalur siklus Krebs atau jalur pirufat atau jalur asetil-CoA, dan pada akhirnya bisa menghasilkan ATP. Berikut merupakan jalur yang terjadi di dalam jaringan adiposa, pembuluh darah, dan jaringan-jaringan ekstra hepatik. Triasilgliserol atau trigliserida yang tersimpan baik di dalam adiposa pada kondisi kelaparan atau puasa akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas dan gliserol ini akan dirubah masing-masing menjadi gliserol 3-fosfat dan asil-CoA. Dan kedua komponen ini akan masuk ke dalam hati untuk dirubah menjadi ATP. Ya, jalurnya berbeda, asil-CoA akan dirubah menjadi asetil-CoA sehingga masuk ke dalam siklus Krebs, sedangkan gliserol 3-fosfat akan dirubah dulu menjadi glukos 6-fosfat. Nah, setelah itu barulah bisa dirubah menjadi glukosa untuk diedarkan ke dalam darah. Jadi ini kondisi di mana pada saat puasa atau pada saat kelaparan, lemak bisa dijadikan sebagai sumber energi. Asam lemak bebas menjadi sumber ATP di hati, dan gliserol akan menjadi sumber glukosa untuk bisa diedarkan ke seluruh tubuh, atau dirubah kembali menjadi triasilgliserol jaringan adiposa. Berikut perbandingan antara glukosa, asam lemak, dan badan keton ketika kondisi makan, puasa sekitar 40 jam, dan kelaparan selama 7 hari. Kita bisa melihat dalam satuan milimol per liter bahwa kalau makan glukosanya 5,5 ya, sedangkan fasting dan kelaparan tidak jauh berbeda ya, sekitar 3,5 sampai 3,6. Nah, bagaimana dengan asam lemaknya? Asam lemak ketika kita makan di dalam darah sedikit. Kenapa sedikit? Karena pada umumnya lipid ketika kita makan utamanya disimpan, sedangkan glukosa ketika kita makan utamanya diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah dan untuk sumber energi. Nah, sedangkan pada kondisi puasa dan kondisi kelaparan, lebih banyak di kelaparan walaupun berbeda sedikit. Sedangkan badan keton ketika kita makan
ya, tidak terdefinisi, tidak ada. Dan ketika kita puasa 2,9, ketika kita kelaparan selama 7 hari, nah ini yang paling banyak 4,5. Artinya apa? Artinya ketika kita makan, ya, glukosa di dalam darah, memakan jenis apapun yang di dalam darah itu akan banyak glukosa karena asam lemak akan langsung disimpan, sedangkan badan keton tidak diproduksi. Ya, ingat bahwa badan keton diproduksi pada kondisi kita kelaparan jangka panjang, yaitu melalui proses proses pemecahan asam lemak. Dan pada kondisi puasa, baik glukos, asam lemak, badan keton masih tetap ada, ya, walaupun dalam kadar yang cukup sangat-sangat dasar. Dan ketika kondisi kelaparan bisa dilihat bahwa lipid yang akan dijadikan sumber energi. Selain karbohidrat ini sudah mulai menurun, lipid juga dijadikan sumber energi. Ketika asam lemak banyak di pembuluh darah, maka akan diedarkan ke seluruh tubuh dan diproses menjadi energi. Nah, selain itu, proses pemecahan asam lemak juga dibarengi dengan proses pembentukan badan keton di dalam tubuh. Di sini kita bisa lihat bahwa sumber energi tertinggi bagi tubuh kita yaitu lemak, ya. Jadi energi yang dihasilkan pada kadar yang sama, karbohidrat, protein, lemak maupun alkohol, pada setiap kilojoule per gramnya, ya, fat akan lebih besar. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa pembentukan beberapa komponen di dalam tubuh kita ketika kondisi kelaparan. Kondisi kelaparan di sini 12 sampai 24 jam. Kita lihat glikogen di hati, ya, ketika kelaparan tidak ada asupan makanan, dia akan semakin menurun. Artinya sumber pemecah utama ketika kita membutuhkan energi yaitu berasal dari glikogen atau dari karbohidrat. Nah, di sini kita bisa lihat asam lemak, ya, ketika kita kelaparan justru asam lemaknya meningkat. Artinya apa? Asam lemak yang tadinya disimpan dalam bentuk triacylglycerol mau nggak mau harus dipecah nih sebagai sumber utama, bukan sumber utama, sebagai sumber cadangan, ya, karena kita bisa lihat bahwa glikogennya mulai menipis, maka asam lemak akan banyak dipecah, ya, untuk bisa menjadi energi. Pada kondisi kelaparan, glukagon lah yang akan berfungsi, ya, peran glukagon yang akan banyak, ya. Ini pada kondisi kelaparan makin meningkat kadar glukagon karena glukagon akan menstimulasi sel untuk melakukan pemecahan asam lemak dan glikogen. Nah, sedangkan produksi insulin yang menstimulasi proses pembentukan dan penyimpanan berkurang selama kelaparan. Proses pemecahan glikogen dan asam lemak ketika puasa yang harus tetap membuat glukosa di dalam darah ini seimbang, ya, walaupun sedikit turunnya tapi tidak drastis dan tetap harus ada. Oke, baik teman-teman, berikut referensinya, ya, saya rasa cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.